Ya Bang Suardin, kembali lagi kita di podcast pinggiran. Pokoknya di mana Podcast pinggiran Singkil Muda. Singkil Muda, di mana kita sempat di situ kita berpodcast Bang Suardin. Oke. Karena memikirkan Aceh Singkil itu nggak kenal tempat dan nggak kenal waktu. Sepakat. Kapan saja dan di mana saja bisa memikirkan Aceh Sepakat. Singkil. Bahkan ketika mau tidur. Bah, cocok mau tidur. Sepakat. Nah, Bang Singkil, Bang Suardin, ini menjadi podcast ketiga kita setelah kita kemarin 2 kali tayang sebelumnya itu. Yang 2 itu udah tayang. 1 sudah, dan kemungkinan ini pas upload ini nanti sudah juga tayang 1 lagi Oke. yang di kita pinggir jalan. Di apa nama channelnya hari Di ini? channelnya Kebetulan Sarjana. Kebetulan. Nanti Itu akan berubah itu channelnya itu. sepertinya nggak Bang? Oke, Nah, siap. karena itu cerita panjang kenapa diberi nama itu. Siap. Nah, hari ini Bang kita akan menyinggung tentang masih dengan tema anak muda, tentang bagaimana peran anak muda Aceh Singkil untuk masa yang akan datang, melihat dengan potensi Aceh Singkil hari ini Bang. Ya, sebut saja hari ini tentang bagaimana kita memiliki potensi investasi Bang, yang di Pulau Banyak itu baik investasi pariwisata maupun migas. Nah, ini kan tentu perlu waktu yang panjang Bang untuk menyiapkan. Nggak sebentar saja kemudian kita menyiapkan SDM untuk mengisi pos-pos penting di investasi ini Bang. Nah, menurut Abang tuh bagaimana anak muda menyikapi itu, dan kemudian nanti kalau apa bisa Bang lanjutkan dengan apa yang harus disiapkan, mulai dari menyikapi dan apa yang harus disiapkan. Oke. Alhamdulillah saya masih Dian ajak berdiskusi, karena berdiskusi dengan Dian itu suatu kebanggaan ya, karena Dian di mana-mana kadang jadi moderator, kadang jadi pembicara. Poster Dian itu udah bersebaran, jadi sangat bersyukur bisa diskusi dengan Mas Dian, apalagi dalam situasi yang ya pinggiran yang Dian bilang tadi. Nah, mengenai pertanyaan yang Dian sampaikan bahwa bagaimana menyikapi potensi peluang investasi yang akan masuk ke Aceh Singkil, investasi pariwisata atau lebih-lebih kepada minyak dan gas. Pertama sebagai masyarakat tentu kita harus senang bahwa di dalam wilayah kita, di daerah kita ada potensi, ada kekayaan alam, ada potensi wisata, tempat yang orang mau mengunjungi. Itu harus kita syukuri, harus kita senangi. Nah, kemudian kita menarik ke kondisi kita Aceh Singkil, ya kan. Kita ya harus jujur lah ya, Aceh Singkil secara ekonomi masih kategori daerah yang miskin ya, daerah yang miskin. Tapi itu by data. ya itu by data, dan itu nggak mesti sebagai sebagai hal yang menyakitkan, nggak. Kita harus harus menjadi suatu pemicu adrenalin bahwa oh iya, ini kekurangan kami, berarti kami harus berbenah. Kita bawa ke positif apapun itu, apapun faktanya, ya kan. Nah, faktanya kita masih daerah miskin. Di sisi lain, di daerah kita ada potensi yang sudah dibaca, sudah diteliti, sudah dilirik, sudah dilihat orang. Sehingga kita harus senang. Itu dulu sikap pertama, senang, bergembira. Nah, kemudian sikap kedua apa? Siap. Ketika kita sudah senang, tidak cukup dengan senang, mesti siap. Siap dalam artian luas, yaitu bahwa ketika pun nanti investasi itu berjalan di Aceh Singkil, ya kan, orang-orang Aceh Singkil ini adalah orang-orang yang terlibat, berpartisipasi aktif, ya kan, bahkan mendapatkan manfaatnya, manfaat dari investasi itu. Nah, sehingga siap menjadi hal yang penting. Setelah siap, pertama tadi senang, kemudian siap. Selanjutnya yaitu setelah siap tentu kita harus melatih diri. Ya, itu bagian dari siap. Setelah gini, kita senang, kemudian siap. Setelah siap ya kolaborasi. Oh, dan ini jarang di Aceh Singkil. Ya, dan kolaborasi ini kenapa penting, Mas Dian? Hampir rata-rata pola-pola yang
dibuat orang itu apa ya, dalam berkembang itu ya sendiri-sendiri, sehingga apa ya, satu orang naik yang lainnya enggak. Jadi kalau pola kolaborasi, banyak hal yang bisa dilakukan. Contoh kolaborasi sederhananya Bang. Kolaborasi sederhana ya, pertama kita apa ya, kalau kolaborasi sederhana belum bisa saya sampaikan Mas, tapi kolaborasi lebih ini ya, lebih kompleks, yaitu misal gini ya. Misal saya punya kemampuan skill, ya kan, kawan punya kemampuan skill, katakanlah saya skill A, kawan skill B. Ketika misal saya berhadapan dengan orang yang membutuhkan skill B, ya kan, saya langsung kabari ada orang yang punya skill B. Enggak serta merta saya bilang enggak ada kemampuan saya skill B, kurang lebih gitu. Kolaborasi dalam artian luas. Itu yang diperlukan juga setelah senang siap kolaborasi. Nah, itu sih untuk sementara. Iya, memang kalau kita menyikapi sedikit Bang, saya pribadi ya, mewakili diri saya pribadi, saya kurang melihat banyak kolaborasi di Aceh Singkil Bang. Katakanlah misal potensi pariwisata ini, kan kita perlu kolaborasi dengan misal pegiat wisata yang berbasis situ alam, Betul. untuk menjaga lingkungan, Betul. yang juga harusnya berkolaborasi dengan bagian yang hobinya meningkatkan pariwisata untuk datang. Betul. Sehingga kolaborasi semacam ini mampu menjaga stabilitas dari lingkungan juga, sekaligus tidak semacam mengkotori wilayah Aceh Singkil Bang. Karena ya kita lihat contoh misal pariwisata Aceh Singkil hari ini kan rata-rata tuh cukup banyak sampah Bang ya. Dan itu harus kita akuin Bang kan di beberapa wilayah. Dan ini harus ada kolaborasi yang matang, katakan dari pemerintah juga ataupun apapun itu. Nah, kemudian ini Bang yang menarik nih Bang. Menurut Abang hari ini kan Pulau Banyak menjadi salah satu wisata yang menjadi andalan kita lah di Aceh Singkil ini. Apa yang harus kita anak muda ini lakukan untuk kemudian, ya kan itu punya Pulau Banyak Bang ya. Kayak misalnya kita di Rimo atau misalnya kita di wilayah Simpang Kanan, bagaimana kemudian kita bisa juga ikut andil dalam memaksimalkan wisata di Pulau Banyak Bang, sehingga menjadi milik bersama. Betul. Nah, itu dia yang saya bilang tadi, kolaborasi. Ya, itu bagian dari kolaborasi. Katakanlah tadi contoh sederhananya, saya punya skill A, kawan punya skill B. Ketika orang menanya kepada saya apakah ada skill B, saya kasih tahu ada orang skill B. Itu bagian kolaborasi yang lebih luas. Nah, itu juga yang yang harus kita jadikan sebagai pemahaman bahwa masyarakat di daerah Simpang Kanan, daerah Gunung Meriah, ya kan, ketika ada orang memang mau menanya potensi laut, menanya wisata laut, ya kan, terhadap orang itu, ya masyarakat Simpang Kanan memberitahu di sana ada bagus dan seterusnya. Kemudian didukung, disupport, ya kan. Bahkan kalau ada yang ada masyarakat yang merasa bisa jadi memanfaatkan wisata ini kan milik bersama ya. Milik bersama bisa itu memanfaatkan, ya bisa jadi guide. Ya kan. Iya. Karena balik lagi ya. Memahami Aceh Singkil, memahami kesiapan tadi, kita flashback ke kesiapan Mas Dian. Kesiapan itu kan luas ya. Salah satunya nanti ke bahasa, ya kan. Kemudian skill komunikasi, kemudian IT, digitalisasi, kemudian editor, desainer, ya kan. Ya, itu mendukung ya. Skill itu mendukung kesiapan, dan itu juga bisa mendukung. Enggak mesti harus orang Pulau Banyak loh yang bisa menikmati itu. Iya, itulah maksudnya. Supaya pemahaman kolaborasinya ini luas ya. Bisa jadi orang Simpang Kanan, orang Gunung Meriah di bagian translator. Ya kan, orang Pulau Banyak nanti di bagian guide-nya, ya kan, atau editornya nanti mungkin orang Gunung Meriah. Ini bisa dikolaborasikan. Dan ini perlu komunikasi yang baik ya. Pulau Banyak itu dipahami sebagai milik bersama. Apapun dia, di selama masih dalam batas administrasi Aceh Singkil, itu milik orang Aceh Singkil. Iya, itu ya kan. Nah, kolaborasi itu penting. Melalui kolaborasi itu Mas Dian, kita nggak lagi fokus ke cemburu-cemburu, hal-hal yang nggak penting. Iya, betul. Kita nggak lagi merusak ini kita bang, iklim sosial. Karena kalau udah kolaborasi, hilang kecurigaan Mas Dian, hilang rasa-rasa iri, rasa-rasa dengki, itu hilang. Kalau kita mau membuka diri kolaborasi,
Itu dia Mas Ayan. Ya, jadi itulah teman-teman, kalau dalam mempersiapkan potensi pariwisata dan juga investasi di Aceh Singkil, mulai dari kita merasa senang, seperti kata Bang Suardin, kemudian mempersiapkan diri tadi, dan yang ketiga adalah kita berkolaborasi. Karena ini ya jalan menuju kita menyempurnakan segala potensi yang diberi Tuhan Bang kan, Betul. untuk kita manfaatkan. Betul. Terakhir nih Bang, Ah, ah. karena kita udah 10 menit nih. Oke. Satu hal yang ingin Abang sampaikan kepada generasi muda Bang terkait dengan tema kita hari ini Bang. Mengenai konteks ini. Konteks ini, tema ini. Oke. Ya, perkembangan perkembangan teknologi zaman terus berlanjut dan bahkan susah terprediksi. Tetapi bagi generasi muda, ya kan, yang fenomena perkembangan teknologi zaman yang tidak terprediksi ini, setidak-tidaknya jangan lalai. Kalaupun kita nggak pernah melampaui nggak pernah lebih canggih daripada teknologi, minimal kita tidak lalai, tidak terperdaya lah ya, tidak terperdaya. Pun kalau bisa lebih bagusnya itu siap, ya kan? Teknologi silahkan berkembang, zaman silahkan berkembang, anak muda bisa menyeimbangi. Jangan jauh kalahnya. Jangan ada gap. Itu namanya lalai, terperdaya. Kita dihantam oleh teknologi, oleh zaman. Itu di generasi muda mesti harus siap. Semua tak terprediksi, ya kan.